Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Mulyati dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 19060082. Di sini saya akan mempresentasikan tentang skripsi yang telah saya susun dengan berjudul Penggunaan Model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif kolase untuk siswa kelas 2 sekolah dasar. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Siti Rokoyah MPD dan Ibu Medita Ayu Wulandari MPD yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi saya. Yang pertama yang saya akan jelaskan mengenai latar belakang masalah. Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan yang dapat memberikan manfaat pada kehidupan seseorang, seperti menambah pengetahuan baru dan solusi untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, rendahnya kemampuan berpikir kreatif kolase siswa terletak pada kurangnya pemahaman pada materi pembelajaran seni, budaya, dan prakarya. Salah satunya adalah materi kolase. Selanjutnya, kurangnya kegiatan praktik dan guru lebih menekankan pada penilaian pengetahuan daripada penilaian keterampilan. Selain itu, guru lebih menguasai pembelajaran dengan metode demonstrasi. Selanjutnya, salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif adalah model project based learning. Model Project Based Learning adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran melalui beberapa kegiatan, seperti penelitian untuk mengajarkan siswa sehingga bisa menyelesaikan suatu proyek pembelajaran tertentu. Adapun rumusan masalah penelitian, rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif kolase pada siswa kelas 2 sekolah dasar menggunakan model project based learning. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana kesulitan siswa kelas 2 sekolah dasar dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif kolase. Lalu, rumusan masalah yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam menggunakan project based learning pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Adapun tujuan penelitian, tujuan yang pertama, peningkatan kemampuan berpikir kreatif kolase pada siswa kelas 2 sekolah dasar pada pembelajaran menggunakan model project based learning. Tujuan yang kedua, kesulitan siswa kelas 2 sekolah dasar dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Tujuan yang ketiga, kesulitan guru dalam menggunakan model project based learning pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Adapun kajian teori pengertian model project based learning. Model project based learning adalah salah satu model pembelajaran yang menjadikan tugas-tugas berupa permasalahan yang melibatkan siswa dalam aktivitas memecahkan masalah, mengambil keputusan, melakukan investigasi dan refleksi, sehingga guru sebagai fasilitator, menurut Biantoro tahun 2020. Jadi, model pembelajaran project based learning dapat membantu siswa dalam mengaplikasikan konsep dari project yang dihasilkan dengan mengeksplorasi dan memecahkan masalah dengan secara mandiri. Adapun langkah-langkah model pembelajaran project based learning menurut Rais dalam Dinda dan Sukma tahun 2021, yang pertama, menentukan pertanyaan berdasar, yang kedua, membuat desain project, yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan, yang keempat, memonitoring kemajuan proyek, yang kelima, penilaian terhadap produk yang dihasilkan, yang keenam, evaluasi. Adapun pengertian kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu kebiasaan dan pikiran yang dilatih dengan memperhatikan
intuisi, menghidupkan imajinasi, dan mengungkapkan kemungkinan baru, membuat sudut pandang yang menakjubkan, dan membangkitkan ide-ide yang tidak terduga. Menurut Utami tahun 2020. Jadi, kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan yang dapat membuat siswa untuk berpikir terbuka tentang informasi dan ide-ide yang baru. Adapun indikator kemampuan berpikir kreatif menurut Torrance dalam Mutia tahun 2022 yaitu yang pertama ada kelancaran atau fluensi. Lalu yang kedua ada keluasan atau flexibility. Lalu yang ketiga ada keaslian atau originality. Lalu yang keempat ada elaborasi atau elaboration. Adapun materi kolase. Kolase merupakan karya seni dua dimensi yang dapat menghasilkan sebuah komposisi gambar yang artistik yang dibuat dengan cara menempelkan berbagai macam bahan. Benda yang dapat ditempelkan dalam membuat karya seni kolase bermacam-macam. Bisa dibuat dari berbagai macam kertas, biji-bijian, daun kering, plastik, tali, batu-batu kecil, kayu, dan lain sebagainya. Menurut Altaf Tajani tahun 2020. Adapun penelitian relevan, penelitian yang digunakan oleh Adapun penelitian relevan, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Mamzilatsiva dan Handoko tahun 2019 yang berjudul Penerapan Model Project Based Learning atau PJBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan pada kemampuan berpikir kreatif ada peningkatan di kelas eksperimen yaitu sebesar 0,5031. Maka dari itu, peningkatan sebesar 0,5031 termasuk ke dalam kategori sedang. Pada pertemuan selanjutnya dikategorikan sepenuhnya sehingga terlihat pada adanya peningkatan secara signifikan sebesar 92%. Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa model project based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian tentang kemampuan berpikir kreatif. Lalu, menurut Aryana tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning atau PJBL terhadap kemampuan membuat kolase organik, menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh penggunaan Project Based Learning pada kemampuan membuat kolase anorganik dengan hasil tes awal atau pretest pada kelas kontrol sebesar 55,36%, sedangkan rata-rata nilai tes akhir atau post-test sebesar 69,94%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada kenaikan persentase sebesar 16% setelah menggunakan model Project Based Learning. Kemudian, hasil pretest dan post-test pada kelas eksperimen pada tes awal atau pretest sebesar 59,15%. Sedangkan nilai rata-rata post-test sebesar 81,31%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada kenaikan persentase sebesar 9%. Setelah menggunakan pembelajaran Project Based Learning, maka dapat disimpulkan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL berpengaruh terhadap kemampuan membuat kolase anorganik siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Adapun subjek penelitian, subjek dalam penelitian ini adalah siswa sekolah dasar kelas 2 di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Cipendei yang berjumlah 14 orang siswa laki-laki dan 16 orang siswa perempuan. Adapun metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian mixed method.
Metode penelitian gabungan atau dengan disebut mixed method merupakan salah satu metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Menurut Sugiono tahun 2014. Adapun desain yang digunakan oleh peneliti adalah explanatory sequential design. Adapun desain yang digunakan adalah the sequential explanatory. Menurut Creswell tahun 2015, the sequential explanatory tahap pertama dalam rancangan ini adalah peneliti mengumpulkan data dan menganalisis data kuantitatif sehingga selanjutnya menganalisis dan mengumpulkan data kualitatif yang digunakan untuk membantu menjelaskan data hasil kualitatif. Adapun tahap penelitian. Tahap penelitian yang digunakan oleh peneliti mengikuti tahapan penelitian the sequential explanatory design, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan ada studi pendahuluan. Pada tahap ini, penelitian melakukan observasi dengan menentukan sekolah yang akan diteliti dan mengumpulkan data-data terkait dengan penggunaan model pembelajaran dengan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana pembelajaran seni, budaya, dan prakarya, khususnya pada kolase biji-bijian. Lalu ada kajian literatur. Kajian literatur dilakukan dengan cara membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya ada mempersiapkan instrumen penelitian. Instrumen tes yang digunakan berupa soal uraian materi kolase dan lembar penilaian keterampilan membuat karya seni kolase. Selanjutnya menyiapkan perangkat pembelajaran. Peneliti membuat dan mempersiapkan RPP, LKPD, bahan ajar, dan media pembelajaran yang berkaitan dengan materi kolase. Selanjutnya, menguji cobakan instrumen tes. Uji coba instrumen atau soal mengenai materi kolase ke satu tingkat kelas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Adapun tahap pelaksanaan. Yang pertama, pemberian post-test. Tes uraian kemampuan berpikir kreatif agar mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa mengenai materi kolase sebelum melakukan penelitian. Lalu ada pemberian pelaksanaan. Pemberian pelaksanaan ini menggunakan model project based learning sebanyak 3 kali pertemuan dengan menggunakan lembar observasi siswa dan guru. Lalu ada pemberian post-test. Pemberian soal post-test ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kemampuan berpikir kreatif pada materi kolase setelah mendapatkan perlakuan dengan menggunakan model project-based learning. Setelah itu, siswa dan guru diberikan angket respon dan lembar wawancara. Adapun hasil penelitian, rekapitulasi data hasil pretest, posttest, dan endgain score berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil rata-rata pretest siswa sebelum menggunakan model project based learning adalah 58,16 dan rata-rata hasil posttest siswa setelah menggunakan model project based learning adalah 81,63 dengan rata-rata endgain score adalah 0,58 dengan klasifikasi sedang atau bisa dikategorikan sedang. Selanjutnya ada penilaian keterampilan kemampuan berpikir kreatif. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan pada praktek kelancaran
atau fluency memperoleh nilai rata-rata dalam persentase 74% dengan interpretasi cukup. Pada keterampilan praktek keluasan atau flexibility memperoleh nilai rata-rata dalam persentase 76% dengan interpretasi baik. Pada keterampilan praktek keaslian atau originality memperoleh nilai rata-rata 80% dengan interpretasi baik. Dan hasil pada praktek keterampilan elaborasi atau elaboration memperoleh nilai rata-rata 87% dengan interpretasi sangat baik. Hasil analisis penelitian keterampilan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi kolase dari 4 indikator mendapat persentase 80% dengan interpretasi baik. Adapun hasil respon siswa dan guru dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model project based learning pada materi kolase dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Hal tersebut dapat dilihat dari respon guru menunjukkan persentase 85% dan rata-rata respon siswa 84%. Terdapat pembelajaran menggunakan model project based learning pada materi kolase menunjukkan respon yang sangat baik. Selanjutnya ada hasil observasi siswa dan guru. Dari data di atas terdapat peningkatan pada setiap pertemuannya. Dilihat dari pertemuan ke-1 dengan interpretasi siswa dan guru menunjukkan baik. Dengan persentase yang sama yaitu guru mendapatkan 89% dan siswa mendapatkan 89%. Untuk pertemuan kedua, guru dan siswa mendapatkan persentase 100%. Persentase guru dan siswa menunjukkan interpretasi sangat baik. Kemudian, pada pertemuan ketiga, guru dan siswa menunjukkan hasil 100%, dikategorikan dengan sangat baik. Adapun hasil wawancara siswa dan guru, kesulitan siswa yang pertama, kesulitan dalam mengembangkan karya seni kolase pada elaborasi atau elaboration. Lalu, yang kedua, kurangnya minat siswa dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya. Lalu yang ketiga, kesulitan dalam menyimpulkan materi. Adapun kesulitan bagi guru, yang pertama, keterbatasan alat dan bahan. Yang kedua, kurangnya waktu pembelajaran. Dan yang ketiga, kesulitan dalam mengkondisikan siswa. Adapun simpulan dan saran berdasarkan dari hasil analisis data penelitian yang diperoleh, yaitu kesimpulannya, terdapat perbedaan dan peningkatan kemampuan berpikir kreatif menggunakan model project based learning pada materi kolase. Hal ini ditunjukkan dari hasil N-Gen score 0,58 termasuk dalam kategori sedang, dan dapat dilihat dari hasil observasi siswa dan guru menunjukkan interpretasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model project based learning sangat efektif. Selanjutnya, terdapat peningkatan dari data hasil observasi siswa dan guru dengan kategori sangat baik. Selanjutnya, respon siswa dan guru menunjukkan kategori sangat baik. Lalu, kesulitan yang dialami siswa yaitu kurangnya pemahaman dalam mengembangkan karya seni kolase pada elaborasi atau elaboration, kurangnya minat siswa pada pembelajaran seni budaya dan prakarya, dan kesulitan dalam menyimpulkan materi. Selanjutnya, kesulitan yang dihadapi guru disebabkan keterbatasan alat dan bahan, kurangnya waktu pembelajaran, dan kesulitan dalam mengkondisikan siswa. Solusi guru dengan membimbing siswa
untuk belajar dan menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan. Lalu, ada pun saran. Yang pertama, bagi guru, model pembelajaran project-based learning dapat digunakan oleh guru sebagai alternatif untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif. Bagi peneliti, diharapkan dapat mengembangkan instrumen penelitian yang lebih baik lagi. Dan bagi sekolah, diharapkan penggunaan model project-based learning sebagai strategi atau model pembelajaran di sekolah dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Adapun dokumentasi penelitian, terdapat gambar-gambar. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, membuat desain proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Yang keempat, memonitoring kemajuan proyek. Yang kelima, penilaian. Yang keenam, evaluasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang skripsi yang sudah saya susun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.